ke-11 ya, kita tetap masih ada suasana Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita akan bersama-sama berdoa, lipat tangan, kita akan memujikan satu pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami menyerahkan anak-anak ke tangan kuasa-Mu untuk dapat belajar pagi ini bersama-sama melalui Google Meet. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah anak-anak terus diberikan kekuatan kesehatan oleh karena mereka mau belajar bersama-sama dan mereka satu sama lain untuk saling memaafkan, mengampuni, memiliki kasih di dalam hatinya. Kami serahkan Tuhan pelajaran kami hari ini ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran kita pada bab 9, keluarga yang mengasihi. Nah, anak-anak masih ingat apa itu arti keluarga? Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat, ya, atau kelompok terkecil dalam masyarakat, itulah keluarga. Nah, di dalam pelajaran kita didasari dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 ya, ayat 1 sampai 15, dan Keluaran pasal 2 ayat 1, Mika pasal 6 ayat 4, Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, Efesus pasal 2 ayat 25, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, Kolose pasal 3 ayat 14, Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Itu adalah dasar pelajaran kita tentang keluarga yang mengasihi. Nah, mengasihi artinya memberi apa yang kita miliki kepada orang lain. Itu arti mengasihi, atau memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Itu arti mengasihi. Nah, bagian A, saling mengasihi. Ayah dan ibu sebelumnya mereka adalah menikah lebih dulu, atau mereka membentuk sebuah keluarga kecil karena mereka saling mencintai, saling mengasihi, sehingga mereka membentuk sebuah keluarga. Mereka menikah, diikat dalam pernikahan, dan ketika mereka sudah menikah, mereka memiliki keluarga, mereka memiliki anak, dan mereka ibu melahirkan anak-anak, dan satu sama lain dalam keluarga itu saling mengasihi, saling mencintai. Dan Tuhan menciptakan keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa akan hidup bersama, mereka saling mengasihi, membangun keluarga, dan mereka ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah Taman Eden, dan keluarga pertama tinggal di Taman Eden, yaitu keluarga Adam dan Hawa.
Begitu juga keluarga yang lain, ada Abraham dan Sarah yang membangun keluarga. Meskipun mereka sudah tua, namun Tuhan karena iman percayanya Bapak Abraham, maka Tuhan memberikan anak juga kepada Abraham dan Sarah. Anaknya bernama Ishak. Nah, begitu juga di sini ada keluarga yang lain yang hidup saleh dan mengasihi istri dan anak-anaknya, yaitu Nabi Ayub. Ayub ini hidup saleh di mata Tuhan. Setiap hari, setiap kali anak-anaknya melakukan pelanggaran dosa, melakukan kesalahan, berpesta pora, mabuk-mabukan, Bapak Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan untuk anak-anaknya yang telah melakukan pelanggaran dosa. Nah, dan Ayub memohon kepada Tuhan, meminta pengampunan untuk keluarganya supaya mereka diberi keselamatan karena anak-anaknya telah melawan dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan saat mereka melakukan pesta pora, Bapak Ayub selalu meminta pengampunan, menyerahkan doa-doa kepada Tuhan melalui ucapan syukurnya karena Bapak Ayub mengasihi keluarganya dan melindungi keluarganya. Ketika ada mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana. Nah, Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada sebuah keluarga, kepada satu keluarga untuk mencukupkan keperluan pernikahan yang terjadi di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mukjizat pertama. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita semua dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-1 dan ke-2 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Itu adalah perintah Tuhan." Dan dengan jelas dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian." Sedangkan ayat yang kedua bunyinya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, itu isi dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sedangkan dalam Kolose pasal 3 ayat 20 dan 21 juga mengatakan bahwa anak-anak harus taat kepada orang tuanya. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Sedangkan ayat yang ke-21 bunyinya, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya." Dan selain itu, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk saling mengasihi dan memberikan kebahagiaan di dalam keluarga, ya. Tuhan memberikan kebahagiaan di dalam keluarga, yaitu ayah dan ibu yang saling mengasihi dan semua anggota keluarganya, anak-anak menaati dan menghormati orang tuanya. Nah, selain itu, hal yang paling penting adalah kasih Tuhan kepada kita semua, kepada keluarga kita. Dan Tuhan ingin agar semua anggota keluarga hidup saling mengasihi
Kasih Yesus yang mengikat hati kita, semua anggota keluarga kita untuk hidup saling mengasihi. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah gunung. Nah, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita manusia, dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dengan tulus, dengan rela berkorban bagi semua orang. Kasih itulah yang disebut dengan kasih agape, yaitu hubungan antara Tuhan dengan manusia, yaitu antara kasih Allah kepada manusia tanpa syarat. Tuhan tidak pernah meminta syarat ketika mengasihi manusia. Itulah kasih agape, kasih yang dilambangkan antara kasih Allah kepada manusia, sehingga kita diajar untuk saling mengasihi dengan tulus kepada orang lain ataupun keluarga kita, yaitu seperti halnya dalam keluarga kita, ayah dan ibu kita, anak-anak saling tolong menolong satu dengan yang lainnya supaya mereka bebannya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itulah dalam keluarga kita, yaitu di mana kita harus saling menolong, menanggung beban kita. Anggota keluarga yang saling menolong, dan semua orang membutuhkan pertolongan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, karena tidak ada orang yang dapat hidup sendiri, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain, ya, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, manfaat hidup saling menolong dalam keluarga adalah pekerjaan terasa lebih ringan, ya, mengajarkan untuk mandiri, belajar bertanggung jawab, merasa sepenanggungan, ya, merasa sepenanggungan. Dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua bunyinya, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Orang yang suka menolong akan melakukan kebaikan dan taat melakukan perintah Tuhan Yesus." Ya, jangan lupa dalam Galatia 6 ayat 2, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Bagian 3, kita belajar tentang memaafkan dan berdamai. Di sini keluarga yang saling mengasihi akan saling mengampuni, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Seperti lagu tadi, "Ajarilah kami untuk saling mengasihi," ya, memaafkan, hidup lemah lembut, memiliki hati yang lemah lembut, ya. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita semua, ya. Karena mengampuni kesalahan orang itu adalah, mengampuni artinya melupakan kesalahan orang lain, ya. Mengampuni artinya melupakan kesalahan orang lain, ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 32 bunyinya, "Tetapi hendaklah kami ramah
seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kami. Ya, itu Efesus pasal 4 ayat 32. Tuhan tidak pernah mendendam dan tidak pernah membenci semua manusia, tetapi manusia harus mengampuni, mengakui dosa-dosanya, maka pengampunan akan diberikan kepada manusia. Ya, itu ditulis dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-9. Ya, manusia yang mengakui dosa dan mohon pengampunan itu ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, seperti cerita Daud yang telah berbuat dosa, Tuhan menghukum, tetapi setelah Daud mengakui dosa, dia memohon pengampunan, Tuhan mengampuni dan mengasihi Daud, memberkati kehidupan Daud dan membuat Daud berhasil. Karena apa? Karena Daud mau mengakui dosa-dosanya dan meminta pengampunan pada Tuhan. Nah, di sini Yakub mengasihi Yusuf. Ya, Yakub mengasihi Yusuf, tetapi saudara-saudaranya jahat, membuang Daud, memasukkan ke dalam sumur. Nah, itu kejahatan saudara-saudara Daud. Tetapi Daud tidak pernah membenci saudara-saudaranya, tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengasihi saudaranya. Ketika terjadi kelaparan di tempat keluarga Yusuf, ya, maka keluarganya, kakak-kakaknya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, ya. Namun saat itu, ya, ketika Yusuf mau dijadikan budak, tetapi tidak semerta-merta menjadi budak, tetapi Yusuf diberikan kepercayaan untuk tinggal di rumah Potifar. Nah, akhirnya ketika itu dalam perjalanan dan proses waktu yang panjang yang tidak mudah, Yusuf menjadi pembesar di Mesir dan saudara-saudaranya tidak tahu kalau Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir. Suatu hari mereka datang untuk pergi membeli makanan, sementara Yusuf telah menjadi penguasa yang besar. Yusuf masih tetap mengenali saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, ya, karena diperkirakan Yusuf sudah mati, ya, karena Yusuf tetap menjadi penguasa di Mesir. Dan meskipun Yusuf dapat melakukan untuk pembalasan dendam, tetapi Yusuf tidak melakukannya karena ia mengampuni semua saudaranya dan dia memberikan tempat kepada saudara-saudaranya di Mesir untuk tinggal, bahkan ayahnya juga untuk tinggal di Mesir. Dan saat ini banyak orang yang tidak mau mengampuni satu dengan yang lainnya, ya, mereka masih menaruh dendam kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Itu adalah hal yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak yang sudah mengetahui kebenaran, kita tidak boleh menaruh dendam, kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain, tetapi kita mengampuni mereka. Saling mengampuni akan menumbuhkan kasih sayang, selalu ada sukacita, kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, Tuhan mengampuni orang yang mengampuni sesamanya,
seperti yang tertulis di dalam doa Bapa kami, ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan juga menjawab doa orang yang mengampuni dan memberkati kehidupan dengan melimpah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan mengajarkan kepada kami dalam keluarga untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lainnya, seperti yang diajarkan Tuhan kepada kami, agar kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan menebus dosa kami. Kami menyerahkan Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke tangan kuasa. Kami menyerahkan anak didik kami supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka tetap dapat belajar bersama dengan guru-guru yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan lupa kemanapun kita pergi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona, dan jangan ada dalam kerumunan, jauhi kerumunan. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.